Literasi yang lebih baik untuk hidup yang lebih sehat bersama Pod Santi, podcast Arisanti. Sobat Arisanti, tahukah kalian bahwa perdarahan pasca persalinan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi kepada ibu pasca melahirkan? Perdarahan pasca persalinan juga ternyata telah merenggut salah satu tokoh emansipasi wanita Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dalam misinya untuk memperjuangkan emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini gugur akibat perdarahan pasca persalinan ketika melahirkan sang buah hati. Melanjutkan perjuangannya, marilah kita selalu untuk membagikan informasi kepada orang-orang di sekitar untuk hidup yang lebih sehat dan hidup yang lebih berarti. Maka dari itu, bertemu lagi dengan saya, Dr. Ari Anindita, bersama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Ayu Sukma Agung, MBiomed Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dokter? Pagi, Dokter Dita. Iya, dokter, jadi selamat datang dan terima kasih telah mau bergabung di acara podcast kami, dok. Ini podcast kami yang pertama ya, dok, ya, di segmen Pod Santi atau podcast Arisanti. Jadi kita akan membagi kepada sobat Arisanti di rumah, dokter, mengenai mungkin apa sih itu perdarahan pasca persalinan dan mungkin bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi perdarahan pasca persalinan ya, dok, ya. Oke, kita langsung aja, dok, ya, kita bahas kali, dok, sebelum kita membahas mengenai pencegahan perdarahan pasca persalinan dan bagaimana penanganannya. Mungkin dokter bisa kasih info nih untuk sobat Arisanti di rumah, sebenarnya perdarahan pasca persalinan itu apa sih, dok? Dan kan tadi saya ada membahas terkait Raden Ajeng Kartini, dok, ya. Apa sih keterkaitan perdarahan pasca persalinan dengan Raden Ajeng Kartini itu sendiri? Silahkan, dokter. Makasih, Dokter Dita. Ya. Ini pas ya momennya. Iya, pas banget momennya, dok. 1 April ya. Iya, benar. Kartini. Sebenarnya perdarahan pasca persalinan itu bagi kami dokter spesialis obstetri ginekologi dan bidan itu masih dari dulu zamannya R.A. Kartini sampai sekarang itu masih tetap ada. Masih tetap ada kasusnya, dokter, ya? Banyak, dok, kasusnya? Karena sekarang jumlah spesialis meningkat, terus fasilitas kesehatan juga banyak. Lebih baik, dokter, ya? Lebih baik, jadi angka kematian ibu itu lebih berkurang. Gitu. Cuman masih tetap ada. Karena kita tidak bisa memprediksi. Jadi benar, dokter. Setiap ibu hamil, ini kita nggak bisa memprediksi ini akan mengalami perdarahan pasca persalinan atau enggak. Iya. Gitu. Tapi kita bisa melihat dari riwayat persalinannya gitu. Nah, kalau kita lihat kilas balik sebelumnya itu R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk saya pun sendiri sebagai dokter obgyn perempuan, kalau enggak karena beliau mungkin masih tetap banyak pendidikan kita, dokter, ya, kesetaraan pendidikan terutama yang telah diperjuangkan. Oke. Jadi perjuangan beliau itu sudah dari tahun 1901 bahkan sudah lama banget, dokter, ya. Jadi memang yang menjadi concernnya adalah perempuan. Jadi beliau sudah dalam suratnya itu menyebutkan ya, dan dikirim ke temennya yang bernama Estella Zihandelar ya, tahun 1901 itu bulan Oktober ya. Jadi setiap tahunnya itu ada sekitar 20.000 perempuan meninggal. Wow, jadi banyak, dok, ya? 20.000 perempuan meninggal pasca bersalin, dan 30.000 bayi meninggal pada saat proses persalinan. Dan itu beliau konsen ya karena kurangnya fasilitas atau kurangnya sarana dan prasarana persalinan bagi wanita pada saat bersalin gitu. Ya. Tapi itu tidak semua akibat perdarahan pasca persalinan, dok, ya? Akibat yang lain juga memang karena kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai di saat itu. Belum begitu concern di situ karena kan mungkin dokter, terus fasilitasnya juga, terus program pemerintah pada saat itu kan masih zaman-zaman. Iya, itu kayak sebelum kemerdekaan juga, dokter, ya. Kemungkinan dokter-dokternya pun juga masih dokter-dokter Belanda pada saat itu ya. Terus dari sana beliau memperjuangkan itu, tapi pada saat beliau bersalin itu kan masih muda nih, kira-kira sekitar umur 25 tahun ya. Jadi beliau itu hamil pertama ya, ini hamil pertama, dan dari biografinya itu beliau itu meninggal 4 hari setelah masa bersalin. Jadi saat masa nifas, dokter, ya. Pasca nifas gitu. Jadi dikatakan di situ beliau itu meninggal karena banyak spekulasi, tapi
meninggalnya karena perdarahan pasca persalinan, di mana beliau sebelum meninggal itu merasakan perutnya tuh sakit, tegang gitu. Dan kalau dilihat proses persalinan beliau ini cukup lama, cukup lama itu lebih dari 48 jam. Jadi guru saya pernah dulu kayak kasih pesan wanita hamil itu kalau bisa tidak boleh melihat matahari terbit 2 kali. Jadi jadi artinya harusnya sudah lahir nih anaknya, benar dokter. Jadi, melihat kronologis persalinannya itu, jadi beliau sudah mengalami kontraksi itu 1 hari sebelum bersalin gitu, dan memang di situ bersalinnya setelah 2 kali 24 jam, dan itu pun dengan dibantu menggunakan alat. Nah, setelah persalinan beliau merasakan perutnya tegang gitu, dan sehat-sehat saja, cuman tegang. Ya, artinya kalau 4 hari pasca persalinan, dok, artinya itu memang baru ketahuan, artinya memang sudah terlambat sekali dokter ya untuk penanganannya. Untuk dokter. Zaman sekarang mungkin, zaman itu kan dokternya dipanggil ya, dokternya kan tinggalnya mungkin berjauhan. Jadi mungkin delaynya di situ. Nah, setelah kita lihat proses persalinan yang panjang dengan bayinya tidak lahir dan dibantu dengan alat, kemungkinan berbantu dengan alat. Nah, setelah itu beliau kejang. Kejang. Nah, mungkin spekulasi pada saat itu preeklamsia. Jadi perdarahan pasca persalinan, kejang, lalu preeklamsia. Jadi untuk pejuang emansipasi perempuan ini memang penyebab angka kematian ibunya ini memang ada dua-duanya di beliau gitu terjadi. Jadi lumayan miris dok ya. Walaupun sebelumnya spekulasinya mungkin dibunuh karena mungkin diracun gitu, tapi setelah lama ternyata terkuak bahwa penyebabnya adalah perdarahan pasca persalinan dan ada kecurigaan mengalami preeklamsia karena kejang dokter ya. Jadi memang angka kematian ibu itu pertama memang mayoritas ya, angka kematian ibu itu memang 68% karena perdarahan pasca persalinan. Tinggi dokter ya? Peringkat 68%. Peringkat pertama. Peringkat keduanya karena preeklamsia. Karena tekanan darah itu yang tinggi dokter ya? Yang ketiga infeksi. Yang lain karena penyebab Jadi lain. 2 dari penyebab kematian tertinggi ini ada di pejuang emansipasi wanita kita. Bahkan ketika dia sedang memperjuangkan emansipasi wanita dan juga sedang memperjuangkan bahwa ternyata banyak sekali kasus ibu yang meninggal saat itu pasca persalinan. 1901 dan beliau meninggal itu di 1904. Gitu, 1904. Jadi memang luar biasa. Ya, luar biasa cerita yang memang sudah yang nggak banyak orang tahu sih kalau menurut saya. Angka kematian ibu tuh udah momok dari sebelumnya gitu. Jadi terima kasih atas perjuangan emansipasi beliau ya, memperjuangkan. Tentunya kita sekarang di tahun 2022 tentunya harus banget concern dengan hal itu, karena beliau saja yang di tahun 1901 sudah sangat concern nih dok dengan kematian ibu pasca melahirkan. Apalagi kita di 2022 sekarang yang dengan teknologi yang sudah lebih baik, fasilitas kesehatan juga lebih banyak dan lebih baik dengan dokter spesialis yang juga jumlahnya juga sudah tentunya lebih baik daripada dan tersebar juga. Iya, dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tentunya ini harus menjadi concern kita agar tidak terjadi peningkatan angka kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan. Ya dokter ya. Oke dok, mungkin itu menarik sekali dok ceritanya dari dok terkait Kartini dan juga perdarahan pasca persalinan. Saya rasa ini adalah hal yang baru ya dok ya buat sobat Arisanti di rumah untuk tidak melupakan sejarah Indonesia atau sejarah negara kita sendiri. Mungkin dokter bisa bahas dok, apa sih kondisi seperti apa sih yang kita bilang ini perdarahan pasca persalinan nih, dan mungkin kalau settingannya di layanan primer dok kayak puskesmas, dokter umum atau bidan yang melakukan persalinan, kapan sih dokter itu mengetahui saya harus rujuk sekarang ini ke Obgyn untuk penanganan lebih lanjut terkait perdarahan pasca persalinannya. Silakan dokter. Jadi ibu hamil, jadi kita memang harus tahu dulu perdarahan pasca persalinan itu apa. Jadi perdarahan pasca persalinan itu adalah perdarahan yang jumlahnya itu lebih dari setengah liter ya, 500 cc. Oh, lebih dari 500 cc. 500 cc pada persalinan normal. Iya. Atau 1000 cc ya, 1 liter pada seksio cesaria. Jadi dia perdarahan pasca persalinan. Dan dari sana kita bisa membagi waktunya juga, ada yang early atau terjadi memang dalam 24 jam atau yang
delayed. Jadi delayed memang, ya dokter ya. Memang lebih dari 24 jam itu. Bahkan bisa memang sepanjang masa nifas. Jadi masa nifas itu dalam 42 hari pasca persalinan. Nah, di sini sebelumnya dari faktor resiko atau penyebabnya itu sendiri sih biasanya karena kita lihat dari sebelum proses melahirkan, sebelum proses persalinan itu biasanya karena kekurangan zat besi atau asam folat. Benar-benar. Jadi ini yang memang penyebab faktor risiko tertinggi. Lah, yang kedua itu penyebab yang lain itu penyebab terjadinya perdarahan pasca persalinan itu yang pertama karena ketidakmampuan rahim dalam berkontraksi. Nah, di sini perannya memang nutrisi memang. Jadi nutrisi mempengaruhi dokter ya? Ya, jadi sebelum persalinan, jadi kondisi ibu hamil itu pada saat hamil atau bahkan sebelum hamil gitu. Jadi nutrisi itu akan mempengaruhi kontraksi rahim pasca persalinan. Karena kita tahu memang 100% itu rahim itu tersusun atas serat-serat otot ya. Sehingga itulah yang menyebabkan rahim itu membesar pada saat hamil ya, dari hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3. Yang pertama karena ketidakmampuan rahim dalam berkontraksi pasca persalinan ya, kita sebut itu atonia uteri. Atonia uteri dokter ya. Terus yang kedua, jadi karena perdarahan karena robekan jalan lahir. Jadi bisa robekan di vagina. Karena trauma dokter ya? Ya, trauma karena kita pada saat bersalin untuk mempercepat proses persalinan biasanya dilakukan tindakan episiotomi, jadi dipotong ya perineum atau bagian vagina sehingga mempercepat proses persalinan. Nah, dan itu juga kita lihat lagi, kita evaluasi pasca persalinan apakah ada robekan dalam ya, jadi dinding vagina dalam, jadi mulut rahim ya kita sebut serviks, atau memang robekan rahimnya sendiri, jadi melebar dia. Melebar dia naik. Itu karena proses pemotongannya dokter ya, atau bahkan proses persalinannya itu sendiri. Pemotong itu episiotomi. Jadi memang kalaupun melebar mungkin karena bayi besar, karena memang ibunya mengedan sebelum pembukaan lengkap. Jadi banyak itu yang proses, mungkin proses mengedan itu juga yang harus ibu-ibu banyak tahu, bahwa jangan nih mengedan ketika bukaan itu belum lengkap karena justru akan menimbulkan persalinan yang dibantu ya dengan menggunakan alat seperti vakum atau forceps itu juga bisa meningkatkan trauma jalan lahir ya, robekan jalan lahir. Lalu penyebab ketiga itu ada yang namanya tisu atau jaringan. Jaringan. Jadi pada saat bayi lahir itu dalam 30 menit ya, 15-30 menit itu akan disusul dengan lahirnya plasenta. Plasenta. Jadi apabila plasenta itu belum lahir dalam 30 menit, nah itu kita sebut namanya retentio placenta. Jadi tertahan plasentanya, itu juga menyebabkan gangguan kontraksi rahim sehingga menyebabkan perdarahan. Atau kondisi lain, plasentanya lahir gitu, tapi masih ada sisa. Jadi plasentanya lahir tidak lengkap. Jadi kita sebut retentio placenta, dan jika dia masih tertinggal sisa kita sebut res placenta. Sisa dari plasentanya. Nah, kalau seumpamanya tiga-tiganya nih kita sudah evaluasi pasca persalinan kok masih berdarah gitu. Nah, itulah sebabnya penting ya sebelum bersalin. Kenapa ibu hamil itu dilakukan screening? Screening itu pemeriksaan laboratorium. Jadi kita cek darah lengkapnya, kita lihat hemoglobinnya ya, kadarnya berapa, lalu faktor pembekuan dan faktor perdarahannya. Dari biasanya kalau nggak dicek bleeding time atau clotting time-nya dokter ya, atau PTA-PTT-nya. Kita harus cek itu sehingga ada nggak kelainan darah. Jadi empat penyebab utamanya itu. Jadi gitu. Jadi tentu itu adalah kolaborasi dari kondisi ibu sebelum hamil, pada saat persalinan, dan tenaga kesehatan yang memang mumpuni gitu, yang memang berkompetensi untuk menolong persalinan. Nah, itu jika semuanya memang kita bisa prevent, kita bisa cegah, saya rasa HPP atau hemorragik postpartum atau perdarahan pasca persalinan tidak terjadi. Jadi cuman kembali lagi kita tidak bisa prediksi. Benar, kita nggak bisa persalinan prediksi. itu dinamis, benar-benar kadang kita nggak bisa meramalkan ini akan bersalin normal, akan bersalin
sempurna, tidak ya normal, seksio gitu. Jadi dua-duanya punya yang namanya risiko untuk mengalami pendarahan pasca persalinan. Ya, cuman kita bisa mencegah dengan nutrisi sebelum hamil. Jadi kita bisa, nanti kita masuk ke ini ya, nutrisinya. Nutrisi. Oke, bagus dokter. Ya, menarik sekali tuh info dari dokter ya dok ya. Jadi dari informasi dokter tadi membuka wawasan kita nih dok, bahwa untuk dalam proses persalinan ini tidak hanya harus layanan kesehatannya aja yang berbenah dok ya, tidak hanya tenaga kesehatannya aja yang bersiap, tapi ibu hamil terutama dok ya, karena kan beliau ibu hamil ini harus mulai bersiap dari sebelum proses persalinan itu, bagaimana menjaga nutrisinya dengan baik agar terhindar dari terjadi atonia uteri yang dokter bilang katakan tadi ya dokter ya. Nggak cuman itu juga dok. Iya, nggak cuman itu aja. Nggak hanya itu. Jadi wanita hamil kan masih nih ya, ini kita di negara berkembang masih banyak nih faktor risiko yang mungkin masyarakat juga masih awam tentang ini ya, yang benar-benar sebenarnya kita bisa cegah. Penyebab faktor risikonya itu biasanya 4T, 4 terlalu, 3 terlambat. Jadi 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa tuh dokter? Boleh dijelasin dokter sobat Arisanti di rumah? Oke. Jadi faktor risiko terjadinya pendarahan postpartum itu ya pasca persalinan. Yang pertama itu terlalu muda, terlalu dini. Hamil muda ya. Jadi usianya itu kurang dari 16 tahun. Ya. Terus yang kedua terlalu tua. Terlalu tua terlalu sibuk mengejar karir. Jadi terlalu tua. Jadi usia ibu hamil di atas 35 tahun. Oke. Ya. Jadi memang risiko ya dok. Ya. Lalu terlalu dekat jaraknya. Jadi jarak hamilnya itu kurang dari 2 tahun. Jadi terlalu dekat. Ya. Yang keempat terlalu sering. Ya. Maka dari itu ada KB. Ya. Terlalu sering. Jadi anaknya tuh banyak. Ya. Lebih dari 3 kali. Iya. Ya, walaupun jaraknya jauh tapi sering hamil. Nah, itu juga masuk faktor risiko. Iya, yang banyak ini mungkin masih merasa banyak anak banyak rezeki dok. Ya. Lalu 3 terlambat itu yang pertama terlambat mengambil keputusan di fasilitas kesehatan, misalnya di bidan praktek mandiri atau memang di puskesmas, nah itu. Jadi terlambat mengambil keputusan. Terus yang terlambat kedua yaitu terlambat dalam mendapatkan pertolongan yang adekuat, ya, dan terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Jadi ini sebenarnya terkait dokter ya. Ketika terlambat mengambil keputusan, tentunya akan terlambat mendapatkan pertolongan yang lain-lain ke belakang juga dokter ya. Jadi itu yang disayangkan, sehingga memang benar-benar peran aktif dari semua yang terlibat di dalamnya. Dari dokter, bidan, siapapun, bahkan sampai keluarga atau si ibu hamil itu sendiri dokter ya. Ya, menarik sekali dokter. Oke dokter, tadi kan kita juga telah membahas bahwa perdarahan pasca persalinan ini kita harus curigai ini, dok, awasi bahkan ketika masa nifas dok. Mungkin saya mau bertanya sedikit, sampai kapan nih kita bisa waspada atau kita mungkin bisa merasa aman, oh ini sudah terhindar dari masa kritis, atau mungkin ini nggak mungkin nih akan terjadi lagi perdarahan pasca persalinan pada kondisi ibu ini kayak gitu. Kan kita harus aware itu selama masa nifas. Jadi apakah setelah masa nifas itu kita sudah boleh merasa kayak ini nggak mungkin terjadi nih perdarahan pasca persalinan nih? Gitu. Jadi pasca persalinan itu ada yang namanya observasi ya, pemantauan 2 jam pasca persalinan. Jadi 15 menit. Jadi bayi setelah lahir kita evaluasi namanya kan pasca persalinan ya. Jadi setelah lahir bayi, setelah lahir plasenta, lalu kita tentukan perdarahan apa tidak ya. Jadi dari sana kita tahu, diobservasi setelah semuanya clear, kita observasi 2 jam pasca persalinan. Jadi dalam 1 jam pertama kita lakukan pemantauan setiap 15 menit. Jadi itu tanda vital itu termasuk nadi, tekanan darah, frekuensi nafas, serta suhu. Ya, dan sebenarnya volume kencing. Kencing juga ibu ya, juga pasca bersalin ya. Ibu pasca bersalin ini memang harus berkemih ya. Jadi untuk menghindari, salah satu untuk mencegah terjadinya atonia uteri. Jadi ibu tuh memang harus mengosongkan kandung kemihnya ya. Sehingga rahim berkontraksi maksimal. Gitu. Jadi dalam 1 jam pertama dilakukan pemantauan setiap 15 menit. Lalu 1 jam berikutnya, 1 jam kedua setiap 30 menit. 30 menit di sana,
kita observasi lagi. Jadi memang waktu yang benar-benar krusial itu di 2 jam pasca persalinan. 2 jam pasca persalinan. Nah, setelah itu ibu pasca bersalin bisa kita observasi di ruang perawatan. Jadi pasca bersalin itu 1 kali 24 jam untuk persalinan normal, baru kita biasanya izinkan untuk pulang gitu. Nah, akan berbeda ini dengan pasca operasi ya. Iya, kondisi pasca setelah seksio sesaria. Ya, kondisi pasca seksio sesaria itu memang 2 jam pertama itu memang kita observasi sama di ruang pemulihan. Nah, setelah itu kita pindahkan ke ruang rawat inap sama juga. Jadi kita pantau tanda-tanda perdarahan, tendensi untuk terjadinya perdarahan di ruang rawat gitu. Biasanya pasca operasi sesar itu 2 kali 24 jam. Iya. Dan sebelum pulang ibu pasca persalinan ini kita edukasi lagi gitu. Nanti di rumah kita pantau, kita suruh dia observasi perdarahannya, berapa kali ganti pembalut gitu di rumah ya. Terus ada enggak perutnya tegang atau nyeri perut, perdarahan yang banyak, untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi pemantauannya ialah pasca persalinan 1 sampai 2 kali 24 jam ya, setelah observasi pertama ya, 2 jam pasca persalinan, lalu kita observasi nih selama 42 hari. Iya. Ya, kita sebut masa nifas. Masa nifas. Gitu. Dan apapun yang terjadi di 42 hari ini itu masih tetap berhubungan dengan proses persalinan. Oke, berarti ketika ada perdarahan pasca persalinan nih dok dalam waktu 42 hari, tapi tidak langsung ketika pasien sedang di rumah sakit, berarti bisa aja itu yang delayed dok ya? Ya, delayed itu biasanya, delayed itu biasanya karena adanya sisa plasenta. Jadi kita sebut res plasenta. Res plasenta yang tadi. Atau yang kedua memang robekan jalan lahir gitu. Itu biasanya dua faktor penyebab yang umum terjadi setelah 24 jam gitu. Kalau atonia itu memang langsung. Iya, atonia biasanya langsung ya dok ya. Jadi dia bukan delayed ya. Oke, karena dia memang tidak mau kontraksi otomatis, pasti perdarahannya segera saat itu juga dokter ya. Jadi dia menghalangi rahim berkontraksi ya. Benar. Jadi sisa jaringan itu sih yang paling sering. Ya, saya rasa ibu yang pasca bersalin pasti tahu gimana tanda-tandanya. Oke. Mungkin sekarang ke ini dulu dok. Tadi kan dokter sempat bilang ada 3 terlambat itu dok ya. Apalagi kalau kita terlambat mengetahui dan terlambat merujuk ke layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mungkin bagi dokter dan bidan ya dok ya. Bagi dokter dan bidan yang di layanan primer, tanda-tanda awal apa dari ibu pasca persalinan yang bisa kita evaluasi dok untuk mengetahui bahwa ini sepertinya mengarah ke perdarahan pasca persalinan nih kayak gitu. Tentunya untuk petugas kesehatan di fasilitas primer itu pasti mereka sudah dibekali ya dan sudah mempunyai wawasan serta kompetensi untuk penanganan ini gitu. Apalagi di fasilitas kesehatan primer itu pasti cakupan angka persalinan itu banyak pasti ya di fasilitas kesehatan primer. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, 2 jam pasca persalinan itu diobservasi. Sebelum 2 jam pasca persalinan pun, para petugas kesehatan ya bidan atau dokter umum yang bertugas di sana pasti tahu. Jadi akan ada kronologis yang tercatat di partograf. Jadi ada proses persalinan itu akan tercatat. Sebelum bersalin akan tercatat itu untuk mengetahui yang namanya progres, jadi kemajuan persalinan. Nah, kalau memang partografnya atau kemajuan persalinannya itu enggak begitu bagus majunya, pasti sudah dirujuk sama bidannya. Oke, jadi tidak menunggu kayak kita, apalagi sampai 48 jam ya dokter ya, nggak sampai menunggu kayak gitu ya. Sebelum bersalin, jika ada tendensi untuk terjadinya kesulitan persalinan atau nanti kita tendensi untuk
perdarahan pasca persalinan itu pasti sudah dirujuk. Iya, ya. Nah, tapi pada saat persalinan juga, pada saat persalinan, jadi bayi pada saat dia pembukaan lengkap mau bersalin, itu juga ada waktunya, Dokter Dita. Jadi untuk ibu yang hamil pertama itu ada waktunya dia mengedan tuh sekitar 2 jam, Dokter ya? Ya, 2 jam. 2 Lalu jam. kalau yang hamil kedua itu 1/2 jam. Iya. Jadi bidan itu sudah tahu kapan harus merujuk seharusnya, ya seharusnya. Nah, kalau memang sudah lahir, nah di sini nih, setelah bayi lahir, nah ini, apakah tanda-tanda persalinan perdarahan pasca persalinan ini terjadi? Ya, resikonya yang saya jelasin tadi. Jadi memang harus tahu dulu faktor resikonya yang pertama, terus yang kedua harus tahu nih apa penyebabnya. Kalau misalnya memang kontraksinya tidak bagus, ya dia akan memasukkan obat-obatan gitu. Tata laksana dari perdarahan pasca persalinan yang dikarenakan karena ketidakmampuan rahim berkontraksi. Atonia, biasanya memang dimasukkan obat-obatan, terus adanya kompresi dari. Kita upayakan dulu ya agar dia mau kontraksi kayak gitu ya. Dan tentu juga harus diinformasikan ke orang tuanya, ke orang tua dari pasien atau memang suaminya dan keluarganya begitu. Jadi memang harus diinformasikan dulu bahwa kondisinya memang tidak bagus. Jadi memang untuk persiapan dan tim juga sudah standby. Jika gagal, kita akan rujuk kemana gitu supaya tidak terjadi yang 3T tadi gitu. Iya, jangan sampai, Dokter ya. Ya, kalau seumpamanya memang artonia uterinya itu memang udah tertangani, ya sudah dilanjutkan dengan pemantauan 2 jam gitu yang tadi saya sebutkan. Nah, jika memang ternyata perdarahannya bukan karena atonia, ya kita bisa evaluasi kembali. Yang kedua itu robekan jalan lahirnya sebatas mana, itu ada grade-nya. Iya, gitu. Sampai 4 ya, Dok ya, setahu saya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi kompetensi di fasilitas pelayanan primer itu memang grade 1, grade 2. Ya, saya rasa itu sih kompetensi umum yang sudah dimiliki dokter umum dan bidan juga, Dok ya. Jadi memang nggak perlu khawatir. Dan mereka tahu kapan harus merujuk. Iya, benar-benar. Gitu ya. Dan harus biasanya simultan. Simultan itu kalau memang benar ada perdarahan, jadi biasanya memang diambil, kan ada tim ya di situ ya, jadi tidak mungkin sendiri dokter Dita di situ untuk penanganan, minimal ada 3 orang. Jadi memang dicek tanda vitalnya, ya tensinya, ada tanda-tanda shock enggak? Ya, gitu. Itu pasti langsung pasang 2 line tuh infus, Dok ya. Ada petugas lain yang memang membantu untuk pemasangan infus dan pengambilan darah gitu, untuk mengecek seberapa banyak sih perdarahan itu sudah terjadi gitu. Benar-benar. Ya, kalau ternyata memang bukan karena robekan jalan lahir, mungkin karena hari-harinya nih plasentanya belum lahir, biasanya bidan di fasilitas kesehatan primer ada yang mampu melakukan manual plasenta. Oh, jadi tangannya masuk, ya? Jadi manual plasenta. Jadi kalaupun memang tidak ada yang kompeten, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Jadi penanganannya atau pemantauannya lebih lengkap kayak gitu, Dokter ya. Atau memang kalau robekan jalan lahir yang memang grade-nya tinggi, grade 3, grade 4, ya biasa sih mereka melakukan jahitan yang memang untuk menghentikan perdarahan aja sementara, namanya jahitan situasi, setelah itu dirujuk. Iya, jahitan situasi. Ya. Benar-benar. Nah, jadi nanti kalaupun misalnya sudah teratasi semua di fasilitas kesehatan primer, tentunya mereka akan mengobservasi lagi 2 jam pasca persalinan yang memang sudah mereka atasi gitu. Atau kadang banyak juga fasilitas kesehatan primer yang konsultasi via telepon kepada dokter SPUD. Ada penanganan awal dulu, Dok ya. Karena kan kegawat daruratannya dari segi tensi, tanda-tanda vital yang gitu, Dokter, kita harus pantau juga ya, Dokter. Benar-benar menarik sekali, Dokter, lengkap sekali informasinya, Dokter. Dok, menyambung pernyataan Dokter tadi bahwa adanya risiko kekurangan zat besi, asam folat itu kan juga berpengaruh, Dok, terhadap proses kontraksi uterus pasca persalinan ya, Dok. Nah, sedangkan kita tahu zat besi ini berpengaruh sekali, Dok, dengan kadar hemoglobin kita, Dokter ya. Atau mungkin kalau Sobat Arisanti di rumah pernah lihat itu di hasil darah, pemeriksaan hasil darah lengkapnya itu ada namanya hemoglobin ya, Dokter ya. Jadi ibu hamil itu kerap kali mengalami anemia ya, Dokter ya, anemia. Jadi HB-nya itu rendah. Apakah kondisi HB yang rendah ini berpengaruh, Dok, dengan meningkatnya risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan? Oke. Jadi memang
ibu hamil itu sendiri memang berisiko terjadinya anemia gitu. Jadi kan kalau kita orang normal biasanya kan kadar hemoglobin kita 12. Iya. Nah, semua setahu saya ibu hamil di Indonesia itu sudah sangat bagus sekali ininya penanganan anemianya. Ya, penanganan anemianya di mana ibu hamil yang yang memang dinyatakan hamil biasanya akan datang ke fasilitas primer dan dilakukan pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap dan status HIV, status sifilis dan status hepatitis. Triple eliminasi dokter ya. Yes. Dan dilakukan pemeriksaan urin dokter Dita. Jadi di situ sudah ada di screening ya penyakit menular seksual. Nanti kalau misalnya memang ada yang abnormal ya, jadi nanti akan dikonsulkan ke dokter spesialis atau ke rumah sakit ya, fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Nah, biasanya yang dideteksi pada saat pemeriksaan laboratorium itu adalah hemoglobin. Iya. Hemoglobin bagi ibu hamil itu akan kelihatan itu di trimester 1 ya. Biasanya kita lakukan screening awal itu di trimester 1. Iya. Jadi trimester 1 kita lakukan pemeriksaan hemoglobin ya, darah lengkap. Jadi nanti dilihat di situ kadarnya berapa. Jadi untuk ibu hamil trimester 1 dan trimester 3 dikatakan anemia itu di bawah 11. Ringan masih dokter ya? Ya, di bawah 11 itu di bawah 11. Jadi untuk trimester 2 itu di bawah 10,5. Oke, iya. Ya, ada range of point ya dokter ya? Karena di trimester 2 akan terjadi hemodilusi, jadi pengenceran darah karena peningkatan volume darah. Oh iya, makanya terjadi hemodilusi dokter ya. Makanya dia lebih rendah kemungkinan. Ya, sel-sel darahnya itu sebenarnya cukup gitu, tapi karena terjadi plasma darahnya yang tinggi, jadi untuk mengurangi beban jantung di kehamilan trimester 2 mau ketiga ya, di 32-34 minggu. Jadi itu yang kita benar-benar concern di situ. Nah, kenapa dia bisa terjadi anemia ya? Karena kalau dilihat ke belakang ya mungkin karena nutrisinya yang kurang. Iya, terutama zat besi dokter ya. Ya, zat besi dan asam folat biasanya. Asam folat juga. Oke. Jadi itu yang sangat berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya jika ibu hamil itu intake ya, makannya cukup gitu. Kalau kita misalnya kalkulasi sehari deh. Sehari kalau misalnya kita makan 3 kali sehari ya, anggap misalnya ibu hamil, nah 3 kali sehari itu 2.500 kalori. Ya, kita anggap dalam 100 kalori itu mengandung 10 mg zat besi. Jadi sebenarnya cukup. Jadi sebenarnya cukup. Nah, cuman mungkin deposit sebelum hamilnya juga rendah. Jadi ditambah dengan kehamilan jadi lebih turun lagi. Jadi sebenarnya untuk menjaga pola makan yang seimbang yang cukup zat besi nggak hanya ketika kita sedang hamil atau mau hamil. Bahkan terutama untuk wanita dok ya, itu dari awal nih. Ya, kita kan apalagi menstruasi dok bulanan dan itu kan mengeluarkan sel-sel darah juga dok ya. Jadi kita memang harus perhatikan asupan zat besi di makanan yang kita konsumsi dokter ya. Jadi khususnya kalau ibu hamil, kalau kita misalnya tidak anemia pun kita berikan asupan tambahan zat besi ya. Itu. Nah, dalam perjalanan itu biasanya kita punya program nih ya, program 90 hari konsumsi zat besi ya. Oh iya. Itu sekitar 90 mg. Jadi diharapkan kecukupan zat gizinya itu cukup dari itu satu-satu dok ya? Sehari satu. Ya, jadi biasanya kita berikan di trimester 2 setelah mual muntahnya hilang. Iya. Ya. Dan kita pastikan dulu ada nggak penyakit yang memang menyebabkan zat besi ini sulit diserap di usus. Jadi, contohnya dok? Biasanya penyakit makronis atau memang penyakit di bagian saluran cerna. Oh iya, jadi penyerapannya itu udah nggak bagus meskipun asupannya masuk. Jadi multiple komprehensif sebenarnya. Jadi tidak hanya bidan, tidak hanya dokter kandungan, tapi dokter melibatkan gizi, dokter gizi atau dokter spesialis lain gitu. Iya. Untuk menangani satu pasien ibu hamil ya dok ya. Dan jika terjadi anemia ini tidak ditangani, itu akan menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah ibu hamilnya akan semakin rendah. Ditambah dengan hemodilusi dia akan semakin rendah. Dan itulah yang menyebabkan
tendensi, jadi berisiko untuk terjadinya perdarahan pasca persalinan juga. Kita biasanya akan memberikan support tablet besi selama 90 hari dan ditambah dengan asam folat gitu. Jadi ini program yang penting ya. Iya, jadi persiapannya udah jauh-jauh hari. Jadi ibu-ibu hamil, sobat Arisa di rumah yang sedang hamil, kalau dokter Objinnya nih ngasih 90 hari minum zat besi ya, jangan kayak merasa aduh lama banget nih minum obatnya. Kan nggak dikasih langsung 90 hari. Jadi dia biasanya di ibu hamil nih ada yang kita kasih zat besi, bagi yang kontrol di puskesmas di fasilitas layanan primer juga dikasih sama. Ya, jadi memang ANC dok ya, antenatal care itu penting banget karena memang hasilnya nggak akan kita rasakan langsung sekarang memang, tapi nanti bahkan sampai pasca persalinan dokter dulu, ya. Jadi deposit hamil, dulu nih manfaatnya. Nutrisi jadi sebelum hamil, jadi dideposit dulu. Jadi zat besinya, lalu merencanakan kehamilan, hamil, bersalin gitu kan. Outputnya itu yang kita harapkan. Iya, benar-benar dokter. Oke dok, selain zat besi dan asam folat yang tadi kita mention terus dok, nutrisi apa lagi sih dok yang penting untuk ibu hamil dalam mencegah terjadinya HPP ini dok, atau perdarahan pasca persalinan? Sebenarnya nutrisinya itu cukup memang zat besi ya sama asam folat, dan biasanya untuk meningkatkan reabsorpsi atau penyerapannya biasanya kita berikan vitamin C, terus ada kalsium juga. Jadi memang dikolaborasi semuanya, karena saya rasa dokter tahu vitamin itu tidak bisa dibuat oleh tubuh. Jadi vitamin itu kita dapatkan memang dari asupan nutrisi atau vitamin memang multivitamin dari luar gitu. Jadi banyak masyarakat yang nggak tahu, mereka kira tubuh kita yang bisa membuat vitamin gitu. Padahal kita memang harus vitamin itu memang 100% memang didapatkan memang dari asupan dari luar, karena tubuh kita nggak bisa buat. Jadi memang harus dideposit dulu, baru nanti nutrisinya cukup atau enggak gitu. Nutrisinya bisa diserap oleh tubuh kita dokter ya. Penyerapan juga yang paling penting. Jadi kan harus disingkirkan dulu, ada nggak sakit lain gitu. Jadi supaya optimal. Jadi kita nggak hanya minum gitu. Ternyata penyerapannya nggak bagus karena dia punya makronis itu misalnya dok. Jadi ya udah kita atasin dulu makronisnya ini dokter ya. Apalagi setahu saya zat besi kan kadang penyakit saluran pencernaan. Iya, zat besi kan kadang bikin mual juga dok ya, efeknya ya dokter ya. Dan konstipasi. Jadi juga banyak ibu hamil itu yang agak mungkin beberapa persen di antaranya mungkin karena mual dia nggak minum itu biasanya. Iya, benar-benar. Dan konstipasi konstipasi itu susah BAB. Jadi ibu hamil itu sulit dia BAB. Ditambah lagi asupan besi jadi tambah sulit. Sulit nanti. Ya terus habis itu B-nya agak hitam gitu ya, karena zat besi. Terus habis itu dokternya merasa pasiennya merasa kayak aduh nggak usah deh saya minum, malah meningkatkan resiko. Banyakan yang lupa, apalagi harus rutin tiap hari dokter ya. Oke dokter, tadi kita udah membahas terkait apa itu HPP, apa aja faktor resikonya, dan bagaimana nutrisi yang penting untuk ibu hamil mencegah perdarahan pasca persalinan dokter ya. Sekarang kita masuk nih dok ke hal yang penting terkait perdarahan pasca persalinan, tata laksananya dok, terutama tata laksana awal, karena kan kita tahu nih ya perdarahan pasca persalinan itu sebagai penyebab kematian pertama pasti dia merupakan proses kegawat daruratan yang banyak ada di sana dokter ya. Mungkin apa sih tata laksana awal dok bagi kasus perdarahan pasca persalinan ini agar tidak terjadi keterlambatan penanganan? Silakan dokter. Tentunya di fasilitas di mana ibu itu bersalin ya, itu juga saya rasa sudah banyak sudah banyak dibekali ya, dibekali dan sudah kompetensinya sudah mumpuni di situ gitu. Untuk saat ini ya, untuk para bidan, dokter umum di fasilitas pelayanan primer itu saya rasa semua udah kompeten di sana ya, karena sudah sering sekali kita memberikan penyuluhan gitu. Nah, yang paling penting itu di fasilitas pelayanan primer itu pada saat ibu itu kontrol kehamilan. Jadi memang sebaiknya diberikan penyuluhan. Jadi ibu hamil itu sudah tahu, kalau misalnya saya tidak nutrisi saya kurang, nanti saya berisiko untuk terjadinya perdarahan begitu. Dan memang intinya itu di fasilitas kesehatan primer, penyuluhan. Jadi memang di tracing dulu, dipilah ibu hamil yang berisiko atau yang memang tidak berisiko. Jadi memang ada kehamilan risiko tinggi, kehamilan risiko rendah, atau kehamilan yang tidak berisiko. Cuman
di sini penyuluhan dan tracingnya, penyuluhan dan memang pemilahan dari risiko ibu hamil itu sendiri. Gitu. Jadi memang itu pertama kita pilih yang kehamilan risiko tinggi, terjadinya anemia, terjadinya perdarahan. Jadi kita harus lebih aware, Dok, ya. Ketika kita tahu ini hamil risiko tinggi, kita harus lebih bersiap. Terutama layanan kesehatan primer yang menerima kehamilan risiko tinggi itu biasanya yang kadar HB-nya rendah, ya memang anemia itu yang pertama. Terus yang kedua, yang berisiko terjadinya perdarahan pada saat hamil. Jadi ada namanya antepartum bleeding. Jadi seperti ari-arinya di bawah, ya, plasenta di bawah, kita kenal dengan placenta previa atau solusio itu, Dok, ya. Placenta. Nah, itu juga di screening di awal gitu. Yang bertendensi yang tendensi terjadinya perdarahan pasca persalinan. Itu dari kesehatan pelayanan primer dulu. Itu. Terus yang kedua, pada saat bersalin, jadi ibu hamil ini bebas milih tempat bersalin itu mau di mana, gitu. Mau layanan primer kah atau mau ke rumah sakit kalau ada indikasi, Dokter, ya? Iya, jadi kalau misalnya memang fasilitas kesehatan primernya bagus ya dan melayani persalinan, biasanya di puskesmas ya. Nah, itu sudah ada yang namanya puskesmas Ponet sekarang. Ponet gitu ya. Jadi sudah tahu, udah dibekali dengan kompetensi yang baik gitu. Jadi pesan saya untuk tidak terlambat dalam merujuk aja gitu, dan memang kompetensi dari bidan itu memang harus di-upgrade ya untuk tahu tanda-tanda awalnya apa gitu. Itu yang paling penting, penyuluhan, lalu kita lakukan pemilahan kehamilan berisiko, lalu tidak terlambat dalam menentukan keputusan untuk dirujuk atau tidak. Ya, lalu mendapatkan penanganan yang adekuat gitu. Misalnya di layanan itu harus, kalau udah tahu HPP, Dok, ya, atau perdarahan pasca persalinan, ya udah pasang infus. Minimal ada orang yang kompeten. Jadi memang ada yang tahu itu tanda-tanda perdarahan pasca persalinan. Oh, ini atoni, oh ini robekan jalan lahir, oh ini yang namanya retensio placenta, oh ini plasentanya sudah lahir kok masih berdarah, oh ini yang namanya sisa placenta atau res placenta. Gitu. Jadi harus ada yang tahu benar-benar ya. Jadi bidan yang jaga emang harus jaga juga. Gitu. Iya, benar-benar itu benar banget, Dok. Supaya enggak nanti bingung juga ya, di fasilitas kesehatan bingung, jadi memang terjadi delay dalam semua hal, dan nanti belum dirujuk ibunya meninggal duluan. Iya, jangan sampai sih kayak gitu, saya rasa sekarang di fasilitas kesehatan sudah connect, sudah tahu. Sudah makin baik. Angka kematian ibu juga karena perdarahan pasca persalinan sudah turun. Iya. Walaupun masih ya. Iya, masih ada, tapi sudah tidak setinggi dan sedahsyat dulu, Dokter, ya. Jadi setelah dirujuk gitu, jadi ditata laksana, karena ditentukan dulu penyebabnya apa. Kalau atonia ya diberikan tata laksana atonia gitu, diberikan obat-obatan, dirangsang tinggi rahimnya ya, bagian rahimnya. Nah, banyak loh yang kita kecolongan, ternyata rahimnya tinggi, ini atonia, ternyata ibunya nggak kencing. Jadi ibunya tinggal pakai kateter aja, Dok, ya, biar keluar nih ibunya malas kencing ya. Ibunya malas kencing sehingga kontraksi rahim itu terhalang oleh kandung kencing yang masih terisi kencing gitu. Dan itu kita beberapa ibu memang susah juga berkemih karena mungkin persalinan berbantu, persalinan yang lama, itu kita sebut dengan retensio urin. Itu juga banyak urin. Ya. Itu juga pada ibu pasca persalinan, ya, kontraksi rahim. Jadi kita kira karena berbagai macam sebab gitu ya, ternyata rahimnya belum kandung kencingnya belum kosong. Makanya padahal sudah kita masukkan obat-obatan. Kesannya itulah jadi tinggi, Dok, ya. Itulah yang saya bilang. Kompetensi atau kesiagaan dari si penolong persalinan ini gitu. Ya, amannya ya ke Omjin lah ya. Apalagi udah sehebat Dokter Ayu ini menjelaskannya. Keren banget. Jadi memang yang lebih aman bersalin itu memang di rumah sakit. Iya. Jadi kalau memang emergensi, dokter spesialis ready ada. Ya,
dokter spesialis anak juga ada. Yeah. Dan jika memang ada kondisi emergensi itu cepat karena memang ruang bersalin pasti di sampingnya memang didesain ruang operasi. Iya, benar-benar Jadi dokter. memang fasilitas kesehatan primer itu seperti puskesmas atau bidan praktek mandiri itu juga harus mempunyai estimasi waktu. Jika saya akan merujuk berapa lama saya akan sampai di tempat rujukan, gitu. Jadi memang sebaiknya simultan. Jadi dirujuk memang kalau bisa memang dengan sudah dipasang infus gitu. Kalau memang sudah ada fasilitas laboratorium ya bisa diambil darahnya sehingga kita cepat di rumah sakit untuk menangani. Iya, benar-benar dokter. Jangan sampai kita sudah tahu nih, oh ini perdarahan pasca persalinan, tapi terlambat ketika proses mengantar, Dok ya. Itu kan menyedihkan karena kita sudah berhasil nih untuk men-screening bahwa ini adalah perdarahan pasca persalinan gitu, dokter ya. Nah, tadi kan itu bagaimana memilah pasien di layanan primer, dokter. Bagaimana ketika pasien itu sudah ke rumah sakit, Dok? Apa tata laksana yang biasanya umumnya dilakukan, Dok? Kalau di rumah sakit ya, jadi pasien ini memilih bersalin di rumah sakit ya. Otomatis di rumah sakit ini sudah ada dokter spesialis yang didampingi oleh bidan-bidan yang memang kompeten ya. Jadi memang kita saling kerjasama. Jika memang ada tanda awal jadi terjadinya perdarahan pasca persalinan, itu biasanya ya kita lakukan tata laksana awal ya, pemasukan obat-obatan melalui infus, lalu kita rangsang. Ini kan atoni dulu ya. Iya, contohnya atoni lah, Dok ya. Jadi kita melihat dulu dari pemeriksaan awal ya, atau keluhan awal pasien, misalnya lemas, matanya berkunang-kunang, atau ibunya memang perdarahan banyak, itu kita bisa lihat. Lalu kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik gitu, pemeriksaan nadinya, tensinya, frekuensi nafas serta suhu. Terus kita lihat juga tinggi fundus uteri, tinggi rahimnya seberapa ini. Kalau wajarnya pasca persalinan tinggi rahim itu sudah 2 atau 3 jari di bawah pusat. Iya. Jadi di situ kalau masih tinggi, kenapa? Apakah ibunya belum berkemih atau memang kontraksinya tidak bagus? Nah, kalau atoni kita tata laksana atoni dengan cara masase, dirangsang kontraksi dipijit-pijit, Dok ya. Terus yang kedua simultan ya, semua simultan secara berbarengan ya. Jangan dipijit aja tapi nggak dikasih obat. Pasangan infus. Ini kita di rumah sakit sudah tahu yang mana yang beresiko, jadi sudah kita pasang infus lebih dulu gitu. Lalu memang kita ambil darahnya jika memang perdarahannya banyak. Lalu kita secara simultan masukkan obat-obatan melalui infus ya, melalui ada obat yang namanya tablet ya. Jadi kita masukkan ke anus. Jadi simultan kerjanya. Kapan obat-obatan itu kita harus berikan ulang, itu ada tata caranya. Ya pokoknya dokter Objin udah pasti tahu tuh. Sambil kita rangsang ya, gitu rangsang, lalu kita observasi membaik tidak. Kalau tidak membaik biasanya kita akan evaluasi perdarahannya tuh sebatas mana. Kalau tidak membaik dengan obat-obatan atonia biasanya kita akan lakukan tindakan pembedahan. Itu kita akan lakukan tindakan pembedahan dengan cara menyelamatkan rahimnya gitu. Kalau ya pertama hal yang kita lakukan adalah kita menyelamatkan rahimnya. Jadi ada tindakan operatif. Jadi penjahitan dari pembuluh darah yang memang terpotong atau robek, itu di kamar operasi. Atau yang paling ekstrim kalau misalnya memang perdarahan berlanjut terus dan kontraksi memang tidak bisa. Udah dijahit nggak mau, benar-benar nggak ada, Dok ya. Ya, jadi kita lakukan histrektomi, jadi pengangkatan rahim. Ya, itu life saving. Ya, untuk menyelamatkan ibu. Ya, itu untuk atoni. Ya, kalau itu atonia uteri. Jadi paling terakhir banget nih atonia uteri agar tidak membahayakan nyawa sang ibu. Life saving. Ya, life saving, Dokter ya. Otomatis memang rahim harus diangkat ya, Dokter ya. Itu keputusan yang lumayan berat, Dokter ya. Nah, itu yang terakhir. Lalu untuk robekan jalan lahir ya pasti kita berakhir di kalau di rumah sakit kan enak ya, ada di ruang operasi, terus ada asisten juga yang kompeten, jadi enak. Jadi tinggal jahit. Kita enak untuk melakukan evaluasi dan menjahit bagian-bagian yang robek.
gitu, sehingga perdarahannya berhenti. Itu kalau memang karena sisa dari plasenta ya, sisa, kalau misalnya sisa ya kita lakukan tindakan kuretase. Jadi kita lakukan tindakan kuret. Beberapa dari penanganan itu bisa dilakukan digitalisasi, jadi pakai jari kita masukkan ke dalam rahim. Itu pun yang baru bersalin. Kalau plasenta, kalau sisa hari-harinya memang sudah delay, udah lama, biasanya kita kan pasien pulang ya. Kalau pasien lebih dari 2 kali 24 jam, biasanya kita kuret. Atau bahkan kalau tidak bisa dilakukan digitalisasi, kita lakukan kuret. Persalinan yang kurang dari 24 jam atau memang baru saja bersalin, ternyata tidak bisa kita lakukan manual atau digitalisasi, kita lakukan tindakan kuret. Iya. Jadi memang akhirnya kembali lagi ya sang ibu itu. Lalu kalau misalnya memang hari-harinya belum lahir, plasenta belum lahir, kita lakukan manual plasenta saja. Dimasukkan tangan ke ini. Ya, untuk menarik Dok ya. Itu saya pernah tuh dulu lihat Resident Obgyn tuh Dok, sampai masuk sini nih. Ya, itu sini masuknya Dok. Pakai handscoon sampai sini juga. Kalau misalnya perdarahan, semua kita udah evaluasi dan memang bukan karena kontraksi, bukan karena perdarahan jalan lahir karena robekan jalan lahir, bukan karena sisa dari plasenta. Nah ini, jadi memang adanya tanda-tanda kelainan darah. Jadi nanti kita evaluasi di mana hasil laboratorium yang abnormal, lalu kita berikan transfusi bisa. Ya, transfusi darah dan juga untuk obat-obatan yang dapat membantu proses pembekuan darahnya dokter ya, agar tidak terjadi perdarahan terus-menerus. Iya, lengkap sekali dokter, menarik sekali informasinya dokter ya. Dok, mungkin menyambung Dok yang terakhir Dok ini. Tadi kan dokter sempat bahas Dok bahwa di rumah itu ada nih tanda-tanda yang ketika sudah masa nifas nih, sang ibu sudah pulang ke rumah. Ada nih tanda-tanda yang bisa kita curigai, kenapa ya kok kayaknya perdarahannya banyak dari mengganti pembalut ya dokter ya perharinya. Itu normalnya berapa Dok kita bisa mengganti sehari, dan kita mulai curiga kayaknya ini udah kebanyakan deh, saya harus periksa nih ke obgyn saya. Itu berapa tuh Dok? Sebelum memulangkan pasien pasti kita mengedukasi dulu dan memastikan bahwa tanda-tanda vitalnya baik, lalu tanda-tanda kontraksi rahimnya baik, terus tanda-tanda perdarahan melalui jalan lahir juga minimal. Nah, baru kita izinkan pasien pulang. Dan sebelum pulang kita edukasi, ibu nanti kalau di rumah, kalau misalnya ibu lemes, matanya berkunang-kunang, terus diikuti dengan perdarahan yang banyak, kan masif tiba-tiba, misalnya dia mandi tiba-tiba banyak darahnya keluar, nah segera ke rumah sakit. Oh ya, jangan menunda Dok ya. Bagi perdarahan yang benar-benar banyak dengan kondisi pasien yang mungkin memang sudah mulai terjadi shock di rumah, lemes terus, pusing gitu. Kita bekali informasi seperti itu. Terus yang kedua, ada nih perdarahan yang memang sedikit tapi di hari ke-14 itu dia mulai pusing gitu. Jadi silahkan kontrol gitu. Terus untuk kita evaluasi. Nah, yang terakhir, memang setelah masa nifas kok nggak berhenti perdarahannya setelah 42 hari. Nah itu wajib kita evaluasi. Biasanya pasien itu pasca bersalin akan kontrol di minggu pertama. Nah di situ para dokter ya bidan juga melakukan evaluasi, mulai dari tinggi rahim, kondisi luka jahitan pasca persalinan, terus lokianya, perdarahannya perdarahan. Jadi memang seharusnya sudah berubah warna dari perdarahannya ya. Minggu pertama dari lokia dari merah ya, namanya lokia, itu sudah mulai ke agak-agak pink gitu. Perdarahan yang ada di pembalut itu ya. Nanti lama-lama jadi kuning. Gitu. Terus lama-lama menghilang. Ya itu normalnya kayak gitu, tapi kalau merah terus-terusan, ya coba deh Sobat Arisanti di rumah kontrol ke obgynnya ya dokter ya. Atau enggak biasanya kita begitu. Jadi pasca persalinan kontrol 1 minggu. Nah lalu kita edukasi lagi setelah 42 hari. Nah di 42 hari jika pasien itu merasa aman, ya tidak ada kelainan, ya kita edukasi untuk kontrasepsi. Ingat 4T, dekat, terlalu sering.
Iya, terlalu sering dan terlalu dekat gitu. Jadi memang KB itu penting ya dokter ya. Jangan Biasanya sampai begitu. kita Biasanya dari penggunaan KB juga karena itu penting ya. Dokter, informasinya lengkap sekali dokter, dari apa itu HPV, mencegahnya, nutrisinya, bahkan penanganannya sampai bermanfaat ya. Sangat bermanfaat sih kalau menurut saya, sampai korelasinya sama kondisi Raden Ajeng Kartini dan iya, ya, perjuangannya itu kita lihat sangat luar biasa ya dokter, dan memang agak miris kalau meninggalnya ternyata karena perdarahan pasca persalinan ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih sekali dokter atas waktunya hari ini dokter, atas informasinya, karena lengkap sekali. Saya rasa Sobat Arisanti bisa nonton ini di rumah, bisa sebarkan juga ke orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan kita menyebarkan lebih banyak, pasti lebih banyak yang tertolong. Untuk Sobat Arisanti yang ingin bertanya seputar masalah kesehatan apa saja, boleh direct message ataupun kirim pesan ke Facebook Messenger kita ya dokter ya. Nanti kita akan coba jawab di sana. Selain itu kami juga terbuka dengan masukan dan saran dari Sobat Arisanti di rumah, atau kalau Sobat Arisanti ada ide nih mau bahas apa, bahas ini dong dok, itu nanti kita bahas dokter ya. Oke dokter, Sobat Arisanti juga jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Ayu Sukma bisa langsung ketemu di Rumah Sakit Arisanti. Mungkin bisa dibantu dok untuk jadwal prakteknya di sini dok, dan boleh promosi nih dok, mau praktek di mana aja. Di Arisanti tiap hari pagi. Pagi tiap hari nih dokter Ayu. Gampang nyari saya. Iya gampang banget deh ketemu dokter Ayu di Rumah Sakit Arisanti, karena dokter Ayu ada setiap hari kecuali hari Minggu. Akhir kata, mengutip salah satu kalimat Raden Ajeng Kartini dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, yaitu dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Seperti tujuan awal kita ya dokter ya, marilah kita bersama meningkatkan pengetahuan seputar kesehatan, karena makin banyak yang tahu, makin banyak yang tertolong. Sebarkan informasi ini untuk menyelamatkan lebih banyak ibu dan masa depan dari perdarahan pasca persalinan. Saya Dr. Ari Anindita dan Dr. Ayu Sukma pamit undur diri. Sampai berjumpa di segmen Pot Santi kita selanjutnya.